Kalau di tengah-tengah kita berjarak dengan yang lain demi kehidupan yang lebih baik di tengah pandemi ini, lalu mistik bisa menjadi salah satu cara kita berrelasi dengan Tuhan. Kita tidak tendensius ya juga mengklaim bahwa ini satu-satunya jalan ya, tapi setidaknya satu alternatif yang bisa dipakai di tengah kesendirian atau minimal bersama keluarga kecil. Langkah-langkahnya seperti apa Mas gitu loh? Tapi satu ini sah dulu toh bahwa mistik sebagai jalan spiritualitas itu sah dulu. Ono sing ngomong ra tokoh ya. Nek biasanya ono tokoh sing ngomong ngono. Ada. Oh, lu mantap ya. Oh, lu mantap loh. Nek saya ngomong mengeko ngono ora ngandel gitu ya. Apa ngono. Ya, kowe kok mistikus. Nah, paling enggak sing paling terkenal itu kan Dale Cannon itu yang mencetuskan Six Ways of Being Religious, 6 jalan spiritual kan. Ritual itu hanya salah satu kan. Selain itu ada banyak, ada aksi, ada kontemplasi. Nah, salah satunya adalah jalan mistik. Ya tadi lewat pengalaman spiritual, mengalami itu salah satu jalan spiritual yang jarang diungkap, jarang dieksplorasi oleh gereja kan. Kan kecenderungan umum, nggak semua, tapi kecenderungannya kan ritual itu sangat penting banget di gereja. Atau aksi sekarang sudah mulai. Tapi kontemplasi jalan mistik itu kan jalan-jalan yang jarang diberi ruang gitu loh. Padahal ada orang-orang yang tipenya tipe kontemplasi. Makanya kan butuh retret, butuh doa-doa meditatif kan. Tapi paling nggak dikaji kan jarang ya. Apalagi mistik itu. Kenapa? Karena ya mungkin takut kualat, takut tadi itu. Mistik mungkin dianggap terlalu berbahaya, padahal itu bisa menjadi wahana yang menarik. Nyatanya itu tidak semua orang bisa mengalami Allah ketika ritual kok. Tidak selalu minimal ya. Atau begini, bagaimana ritual bisa malah diolah untuk membuat manusia berjumpa dengan Allah lewat mungkin rumusan doanya, lewat mungkin musiknya, lagunya, nyanyiannya. Itu bisa orang mengagumi pengalamannya lewat ritual juga bisa. Tapi tidak semua ya. Langsung kita di sini ada alarm bahwa memang itu menurut saya dialami baik oleh jenengan ataupun yang lain, bahwa ada orang yang lona ibadah itu ora tek ngeh gitu. Ya, malah ngantuk kan. Malah ngantuk. Tapi ini satu titik pijak baru Mas. Kalau waktu itu kita misalnya ada orang yang merasa tidak terberkati dalam peribadahan, kita selalu bertanyanya adalah ibadahnya tidak digarap dengan baik. Tapi ada gereja-gereja yang sudah menggarap ibadah dengan baik, tetap aja ada orang yang mengatakan bahwa kok aku nggak nemu Tuhan ya di dalam peribadahan. Ya sudah beberapa macam gereja sih, bahkan tidak hanya tanda petik seasas, yang beda asas, beda corak pun tetap akhirnya tidak nemu. Nah, jangan-jangan memang jalan spiritualitas dia itu memang bukan ritual gitu. Iya betul. Ya? Iya. Tapi ada orang yang misalnya diajak aksi sosial, bagi sembako, nolong orang bencana, itu dia malah bisa sangat rajin, sangat totalitas, menemukan Allah di situ dalam karya misalnya. Itu kan berarti jalan spiritualnya aksi. Ada yang rational inquiry gitu ya. Ya, pendekatan intelektual. Jadi PA sangat rajin maca buku nafsir gitu ya. Luweh teologis ini Bang Pendetane kan ada gitu. Padahal lebih intelek ini kan banyak. Padahal pendetane sing dipikir oke. Nek keduren ana sing njaluk dicendhek. Nek kecendheken bahas apa, Pak? Betul, ada yang begitu kan. Nek men khotbah tafsirnya kayak ngono ya ora masuk kan gitu ya. Butuh menggali teks dengan sangat akademis, dia baru berjumpa dengan Allah. Atau dia baca buku-buku teologi. Ada yang begitu memang. Jadi ragam jalan itu perlu disadari sih, termasuk mistik. Jadi sah ya, jalan mistik itu sah. Untuk berelasi dengan Tuhan itu sah. Justru malah membuat orang berjumpa dengan Allah kan, bukan menghindarkan. Oke. Nah, jadi tadi guys kita catat bahwa di tengah pandemi ini ada ketakutan orang menjadi sangat individual, tapi Mas Argo mengatakan bahwa itu bukan hal baru, bahwa orang merasa
punya pemahaman iman itu privat, urusan dia dengan Tuhan, menyingkir dari dunia lalu menjadi individual itu sudah lama sekali, bahkan ada pandemi atau tidak. Cuman mungkin yang dibayangkan oleh orang-orang itu bahwa kalau biasanya kita tidak di tengah pandemi ini, masihlah kita mungkin secara terpaksa harus ketemu dengan orang, harus berkegiatan atau apapun, tapi mungkin pandemi ini istilah itu menyangatkan atau membuat orang lebih terkondisi, ada potensi untuk menjadi private dalam penghayatan imannya. Tapi Mas Argo tadi mengatakan bahwa justru dari poin unity tadi, kalau orang mau menghayati jalan mistik, maka kalaupun dia sendiri, ada banyak cara menemukan pengalaman dia bersama dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, dan lalu outputnya justru unity tadi, terkoneksi dengan sesama, dengan seluruh ciptaan, dengan dunia di sekitarnya. Dan itu sah, jalan mistik itu sah gitu loh. Nah sekarang gini Mas Argo, kalau misalnya ada teman-teman yang lihat ngopi berantem ini, kemudian dia mengingat kembali, mengidentifikasi kembali pengalaman-pengalamannya, bahkan dia mungkin bisa merasa bertemu dengan Tuhan ketika melihat batu misalnya. Dia melihat batu, so ketemu dengan Tuhan bisa loh, artinya bukan nyembah klonek, tapi soal bagaimana dia bertemu dengan realita. Oh ada batu, oh batu ini benda mati loh, aku kok benda hidup ya. Loh, luar biasa bisa saja. Atau bahkan dari daun jatuh orang melihat bagaimana angin berkarya membuat keleangan tertentu misalnya, bisa saja itu artinya. Nah, kalau teman-teman yang lihat ini lalu mungkin kemudian, oh berarti selama ini aku jalan spiritualitasku mistik guys. Nah, misalnya mau ada yang belajar lebih lanjut atau katakanlah setidaknya sekarang ini mengerti dulu, punya gambaran dulu tahapan-tahapan orang untuk menempuh laku mistik iki piye Mas? Langsung wae iki tolong bahasa-bahasa mistik sing sebenarnya selama ini mungkin bukan aneh, tapi karena nggak dipakai aja, orang jarang pakai itu, jarang menyentuh, maka terasa aneh. Tapi hal-hal seperti itu minta tolong nanti kalau bisa diterjemahkan dalam bahasa-bahasa sederhana dengan contoh-contoh konkret, itu mungkin akan lebih menolong gitu. Oke, piye caranya uang pengen menghayati laku mistik Mas? Ya. Aku belajar dari Dorothy Sole. Sole itu mengatakan ada 3 langkah, 3 tahap atau 3 jalan gitu. Yang pertama itu takjub. Takjub itu amazement dia. Menghayati bahwa dalam sekitar kita itu banyak hal yang amazing dia. Tadi orang sudah terlalu menganggap pengalamannya itu biasa, melihat kupu-kupu, melihat bunga yang mekar, langit yang biru itu. Nah, mari kembali melihat pengalaman itu dengan ketakjuban itu. Oke. Nah, itu. Contohnya memang nggak watu atau nggak daun yang jatuh itu, ya memang mungkin biasa, tapi lihatlah itu sebagaimana adanya, seperti kita pertama kali melihat. Kita seperti kembali ke anak kecil ketika pertama kali melihat itu gitu ya. Itu kan, luar biasa. Ini apa? Takjub itu. Ketakjuban bisa dalam banyak hal. Nah, kalau Dorothy Sole memang ketakjuban itu bisa dijumpai dalam banyak hal. Pertama, alam. Melihat tadi macam-macam ya. Yang kedua adalah relasi cinta. Jadi pengalaman cinta itu kan mengagumkan gitu ya. Membuat amazement itu. Yang ketiga bisa lewat komunitas. Komunitas? Ya, jadi Allah itu kita jumpai dalam diri semua orang. Oh, oke. Di komunitas itu. Jadi Allah itu kan bukan hanya milik kita, privat dan privatitas, tapi semua orang juga punya pengalaman dengan Allah. Nah, dengan berkomunitas, kita juga bisa merasakan kekaguman itu. Bahkan, Soleh mengatakan, dalam penderitaan pun, kita bisa merasakan kekaguman. Menderita kok takjub ya? Menderita. Nah, jadi gini, Soleh itu mengarahkan perhatian kita pada dalam pengalaman penderitaan itu, Allah masih bisa dijumpai. Allah masih bisa dialami. Oke. Gitu. Fokusnya ke sana sih kan. Jadi pengalaman direngkuh, dipedulikan, dicintai Allah itu luar biasa ketika menderita. Jangan-jangan kan banyak orang yang merasakan itu kan. Wah, aku pas bangkrut atau loro parah, tapi kok Gusti Allah nulungi.
Nah, itu pengalaman mistik. Oke. Itu. Alam, alam, cinta, penderitaan. Cinta, komunitas, penderitaan. Komunitas 4 ya. Yang terakhir ya kegembiraan, joy. Oh, oke. Nah, joy itu bisa macam-macam, bisa dalam banyak cara. Nah, itu yang pertama langkahnya itu takjub tadi. Ya, tadi alam, cinta, penderitaan, komunitas, penderitaan, kegembiraan. Nah, saiki ngene, nek wong Jawa punya petuah dadi wong aja gumunan. Lah iki nek arep melu solo iki, apa kira-kira wedhe ini gumun yang seperti apa gitu kan Jawa ngomong aja gumunan ngono. Iya. Ya piye? Pernah mengaitkan dengan itu enggak jenengan? Enggak sih. Oh enggak. Tapi kan gini, nasihat Jawa itu lebih terarah pada ojo gumunan, ojo kagetan kan gitu. Itu pada jangan apa jadinya merespon segala sesuatu dengan kaget gitu. Reaktif. Kayaknya lebih ke sana deh. Jadi bukan mendalami pengalaman dengan takjub. Berarti berarti gumunnya Solo, takjubnya Solo bukan takjub reaktif, tapi reflektif. Ya, betul. Wah, pinter ya. Oke, Bos. Lanjut yang kedua. Setelah tadi ketakjuban, amazing. Nah, itu titik berangkatnya itu. Oke. Nah, yang kedua itu letting go, melepaskan. Apa yang dilepaskan? Nah, apa itu yang dilepaskan? Yang dilepaskan adalah yang pertama itu ini. Mantan. Segala konsep. Oh, tak pikir mantan. Mantan termasuk. Ya, apa yang dilepaskan? Segala macam konsep pemahaman, tradisi, termasuk tentang Tuhan tadi loh Mas Eko. Yang Tuhan itu maha ini, maha itu, Tuhan itu menolong, Tuhan menyelamatkan. Kui harus dilepas. Kui bener, kui oleh, tapi itu dilepaskan dulu. Tidak jadikan titik berangkatnya itu. Seringkali kan orang itu ketika berefleksi, bergumul dalam iman, langsung Tuhan melarang ini, atau Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti baik, Tuhan menghukum. Jadi rumus-rumus itu kan sudah mentradisi di kepala kita. Seringkali itu yang justru menghalangi penghayatan yang otentik itu, pengalaman yang otentik itu. Contohnya ini, aku belum tahu ketemu Mas Eko, aku main kurung-kurung ke konco-konco, Eko ini ngene-ngene, oh macam-macam. Nah, aku langsung tak percaya. Tapi apa kata orang tentang Eko itu mewakili Eko kan enggak? Enggak selalu. Enggak cukup, enggak selalu. Enggak cukup juga. Ada banyak atribut, ada banyak sifat, ada banyak gelar yang dikenakan pada Allah, pada orang. Tapi mistik itu mengalami sendiri, berjumpa sendiri gitu. Tidak hanya kata gereja, tidak hanya ngendikannya Pak Pendeta nang khotbah, tidak hanya kata Rasul Paulus, bahkan tidak hanya kata kitab-kitab suci. Ya itu bisa, tapi mistik selalu pengalaman, harus mengalami sendiri. Kan teks-teks suci itu, dogma-dogma itu kan akarnya juga pengalaman sebenarnya toh. Iya. Paulus mengalami apa, Yesus mengalami diangkat, apa. Lalu direfleksikan menjadi sebuah tulisan refleksi kan. Betul. Nabi-nabi mengalami apa, Daud mengalami apa, lalu dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Itu kan mistik dulu. Lalu dia refleksikan, dia rumuskan secara operatif. Wih suara apa tuh? Kuak. Nganu, pitik apa jenenge? Pitik alas dah. Pitik alas ning bingung. Nah, jangan-jangan ketika kita bicara soal mistik, beliaunya itu si doi kan lalu betul itu membuat kita lebih unity sebagai unity. Aku eleng seru haleluya. Aku eleng ini melepaskan letting go tadi kalau seperti yang Mas Argo jelaskan bahwa itu dilepaskan. Sekali lagi semangatnya juga bukan menghujat, tapi dilepaskan supaya kita mengalami sendiri. Karena apa kata orang tentang Tuhan seringkali membuat kita terhalang untuk ketemu Tuhan secara langsung. Nah, kan sebenarnya aku kelingan juga tadi yang jenengan katakan bahwa itu mistik itu unsur di dalam semua agama. Kan podo ketika Tuhan Yesus mengatakan, jari wong aku sopo, Elia, jari wong aku sopo, Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi, jari wong aku sopo, seorang dari salah satu nabi. Terus kan takon jarimu sopo, nek jarimu sopo kan kok. Ya terus itu ya. Kira-kira itu kan serupa, betul. Mengalami secara langsung. Betul. Itu. Oke. Itu tahap 2 letting go.
Lanjutkan, Mas. Jadi segala atribut itu boleh kita simpan, tapi dilepaskan dulu, nanti kita akan mengalami Allah. Bahkan ketika nanti kita pun setuju dengan atribut-atribut itu, tapi kita setuju dengan penghayatan yang otentik, mandiri yang gitu. kita rasakan otentik. Sendiri. Oke. Nah, betul, otentik lebih pas. Ya. Oke. Kalaupun kita setuju bahwa Tuhan adalah sahabat, karena wedi ngrasake tenan ngono to. Ora gojare wong liya ngono to. Nek aku krungu Mas Eko ki wonge apian, ya aku percaya. Percaya nek aku direli kopi orang bayar ngono to. Tapi nek aku terus sowan ning Padepokan Kailoso, aku ketemu ngrungokke suarane, terus beberapa hari bergaul denganmu, aku mengalami sendiri dan percaya. Luwih Eko apik iki luwih merasuk ngono karo orang yang jari-jari itu mengalami. Oke, Bos. Nah, yang ketiga tahapnya adalah ini rada provokatif memang, melawan. Loh, siapa yang dilawan nih? Atau resisting gitu ya, resistance. Mungkin kata yang lebih halus itu gini, transformasi atau aksi gitu ya. Nah, mengapa Soleh menggunakan kata melawan? Karena pengalaman kesatuan dengan Allah tadi dalam relasi yang setara, yang dasarnya cinta itu mendorong manusia untuk mewujudkan relasi yang juga setara. Maka kalau ada relasi-relasi, pengalaman-pengalaman yang menindas kekerasan, ketidakadilan, kesenjangan, nah itu yang dilawan. Makanya bahkan Soleh berani melawan gelar Allah yang maha-maha itu, ya dia ganti dengan ungkapan-ungkapan yang lain, Allah yang penuh cinta dan sebagainya itu. Supaya ada kesetaraan tadi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kesenjangan relasi, ketidakadilan, kekerasan itu kan banyak. Nah, itu yang dilawan itu kekuatan-kekuatan anti mistik, istilahnya kekuatan-kekuatan yang merendahkan kehidupan, itu yang dilawan. Nah, ini Soleh itu kan itu juga pengalaman Soleh itu kan dia lahir ketika waktu itu masih Holocaust itu loh, Jerman. Nazi. Apa jadinya? Nazi. Nah, dia itu lahir ketika Nazi masih kejam-kejamnya. Dia remaja sudah mulai selesai sih Nazi, tapi dia akan menyaksikan pengalaman penderitaan yang luar biasa. Nah, kekerasan, peperangan, penderitaan itu yang dilawan setelah itu. Makanya dia sensitif dengan segala relasi yang menindas. Berarti dia aktivis juga ya? Betul. Nah, Soleh itu aktivis, bahkan dia teolog politik, dia ikut demo, turun ke jalan, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan feminisme juga, macam-macam. Dia mengutuki perang Vietnam, dia mengutuki perang-perang yang lain kan. Nah, dia melawan dalam arti itu sebenarnya. Dia mistikus, tapi dia juga aktif secara konkret nyata melawan segala bentuk penindasan. Bukan berada terus-menerus di balik perenungan atau di balik meja atau di balik meditasi, tapi bukan juga hanya sekedar berkutat menulis refleksi yang provokatif, tapi dia terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan, jadi aktivis gerakan gitu. Dia gerakan sosial, tokoh yang cukup kondang waktu itu ya. Oke Mas, itu tadi tahapan-tahapan mistik. Yang pertama, amazing, takjub terhadap segala hal, tapi ketakjubannya bukan reaktif, tapi reflektif. Lalu yang kedua, letting go, melepaskan segala macam hal, konsep-konsep, bahkan konsep tentang Allah sekalipun dilepaskan dulu untuk mengalami langsung, karena seringkali itu menghalangi kita. Kemudian yang ketiga, itu melawan, artinya melawan segala macam relasi yang tidak adil, relasi yang menindas, karena sebenarnya penghayatan mistik adalah relasi yang setara, termasuk kita dengan Tuhan yang ultimate pun adalah relasi yang yang setara. Nah, itu kan bisa dipahami juga yang terakhir ini sebagai output atau hasil dari perenungan atau langkah penghayatan mistik yang lalu wujudnya outputnya seperti itu. Seakan-akan terdorong untuk nggak bisa melihat
relasi yang nggak setara karena selama ini penghayatannya dia dengan Tuhan dalam relasi yang mutual, yang relasi cinta. Nah, pertanyaan gini Mas, 3 langkah itu gini, urut harus dari yang pertama, kedua, ketiga, atau wong bisa bolak-balik mulai dari 3 dulu, 1, 2 atau gimana? Atau karena tadi kan yang terakhir itu kan output ya. Jadi kalau pola pikirku mungkin tidak bisa dibalik, tapi siapa tahu orang bisa nyoba dulu dengan terlibat di aksi-aksi sosial, contohnya seperti itu, lalu dia mengalami bahwa memang penindasan itu nggak baik, sehingga dia bisa lalu menghayati langkah mistik atau gimana. Karena aku ini Mas, eleng ini Mas, nggak tahu ini refleksiku dewe apa piye ya, tapi ngene. Jadi orang itu kalau dalam kasanah spiritualitas Jawa, orang tidak bisa melakukan topo ngrame kalau dia tidak melakukan topo broto begitu. Jadi misalnya kan begawan sing topo ngrame kae ketika dia tak tahulah turun gunung atau apa, hening menjalani kehidupan, itu karena memang dia topo brotone luar biasa. Jadi aku membayangkan di situ semacam kayak tahapan ya. Ora iso wong gur jawab, "Oh, wei, koi spiritualitas apa wi?" Ora tahu doa pagi atau ngono ki spiritualitas apa wi? Oh, topong rame kula Pak. Oh, kandhani beri sok topong rame, padahal itu hanya pelarian. Nah, aku nggak membiasakan diri dengan segala macam pelatihan spiritualitas, perenungan, puasa, dan semua disiplin rohani. Nek menurut wong Jawa ra iso wong tiba-tiba dadi begawan kuwi terus gur ning tengah kehidupan menjadi wening dan menep gitu. Nah, piye nek tahapan mistik kuwi bertahap apa iso bolak-balik? Yeah. Nek solusi menyebutnya mystical journey ya, perjalanan. Ya. Tapi dia tidak memaksudkan itu sebagai seperti tahap-tahap yang kaku atau tangga 1, 2, 3 gitu ya, tingkatan-tingkatan itu. Tapi ketika tadi bisa saling mempengaruhi. Maksudnya ini kan juga membedakan aksi dan kontemplasi juga tidak selalu ini kan, tidak selalu bisa sangat tajam kan. Bahkan ada banyak hasil yang reflektif, kontemplatif berangkat dari aksi kan gitu loh. Oke, ya. Yang penting yang penting adalah bagaimana dalam menjalankan setiap hal itu kita dasari dengan kesadaran itu, kesadaran mengalami Allah itu sebenarnya. Kan itu kan soal teoritisasi mistik kan, mistik janjinya tidak bisa terlalu rigid di ini kan. Oh iya. Kan itu, tapi kan orang butuh dijelaskan, butuh tahap-tahap itu. Betul. Nah itu kan menolong aja. Memang ini dalam tradisi mistik itu ada beberapa jalan. Ada yang harus disiplin ilmunya sangat rigid, harus ikut pesantren, harus ikut perguruan apa, harus membaca kitab sekian. Nah, sekian tahun baru kemudian tahapnya naik kan, ada yang begitu. Nah itu ada yang dari olah intelektual. Jadi membaca buku, berteologi, berfilsafat. Nah, baru dia bisa merasakan Tuhan kan gitu. Tapi itu tadi terkesan elitis, terkesan sangat kita orang biasa kok angel kan gitu. Nah, si Soleh ini ingin mendemokratisasi pengalaman mistik. Mistik itu bukan hanya punyanya orang yang tinggal di Padepokan Gailasa, perguruan yang sangat sangat ketat aturannya, harus khatam berapa kitab, bukan hanya milik mereka. Pengalaman mistik juga bukan hanya milik orang-orang yang intelektual dan ininya sangat tinggi, tapi orang-orang biasa, semua orang itu bisa gitu loh. Makanya dia mengawali dengan ketakjuban. Mengapa ya semua orang itu bisa mengalami takjub? Karena kita pernah menjadi kanak-kanak. Nah, sense mistik itulah yang perlu dikembangkan, dilatih. Menurut saya begitu. Oke. Jadi tadi semua kekuatan yang menindas, yang tidak adil, yang eksploitatif itu kan disebut anti-mistik. Anti-nya apa tadi Inggrisnya macamnya? Anti-mystical force. Oke. Jadi itu atau kata lainnya adalah kekuatan-kekuatan anti-mistik, kekuatan-kekuatan anti kehidupan. Berarti kan mistik itu sebenarnya berbicara soal kehidupan.
Bahwa kehidupan itu unity, relasional, setara, dan seterusnya. Ada penderitaan juga, tapi ada ketakjuban, ada kegembiraan, dan seterusnya. Kalau guru kui mau lo sekop bahwa anti mistik sama dengan anti kehidupan. Ya lah? Seperti itu. Nah ini mungkin nggak tahu lah. Tadi kita sudah dapat sing praktis ya, paling tidak ya mulai hal praktis sampaikan Mas Argo tadi, cara-cara praktis yang bisa ditemukan kalau orang menghadapi langkah mistik. Tapi ini Mas, ini pertanyaan sing nggak tahu nyambung atau enggak. Lah kui ora arogan Mas, nek misalnya kekuatan anti mistik adalah kekuatan anti kehidupan. Jadi jangan-jangan pola pikir mistik pun pola pikir yang mencoba untuk menjawab segala sesuatu kah? Ya kayak pola pikir besar itu loh sing bahwa mesti kan nek ya misalnya fenomenologi, siapa sih Heidegger apa ora ngerti aku. Sing pokoknya dunia itu fenomena. Terus apa neh iki strukturalisme. Dunia itu perlu punya struktur lah. Dunia itu ya mistik. Nah, piye Mas? Harusnya jenengan tetap punya kritik dong terhadap inilah pelaku mistik misalnya ya. Nah, silakan. Pertanyaannya mau apa? Apakah mistik juga kemudian bisa jatuh pada arogansi? Mau menjelaskan segala sesuatu dan menjawab segala sesuatu. Betul, ada godaan ke sana. Oh, ada godaan sana. Ya. Ada godaan ke sana. Jadi mistik bisa arogan, mistik bisa privatisasi iman juga menurutku. Karena dia merasa lebih tahu, aku lebih mengalami Allah ketimbang orang sing ya dan sebagainya. Itu kan bisa. Bahkan di zaman Soleh itu dia mengatakan ada mistisisme palsu. Ya. Ingat ketika Nazi berkuasa, waktu itu gereja kan mendukung ya. Ya ceritanya panjang tapi gereja kan mendukung. Ya. Nah mereka juga mengaku ini kehendak Allah. Ada yang menolak juga sih, ada yang menolak tapi ada yang betul. Dipaksa mendukung ya. Kebanyakan mendukung kan, yang menolak itu kan beberapa. Nah mereka juga berangkat dari ini panggilan Tuhan, ini panggilan iman. Nah, itu juga mistik. Tapi kemudian bagi Soleh itu palsu dalam arti gini, palsu bukan dalam arti, tapi palsu dalam arti outputnya kok kekerasan gitu. Penindasan, betul. Penindasan. Mendukung pemerintahan yang eksploitatif gitu kan? Iya, betul. Okay. Nah itu juga bisa jatuh ke sana. Atau kritik lain adalah tadi mistik bisa sangat abai pada realitas. Karena dia puas, kan begini, ada kritik juga gini, mistik itu kan cuma gejala neurosis. Jadi sugesti. Ini kan cuma apa sih? Sugesti. Perasaan ini puas secara otak, apa ya, secara pengalaman, penghayatan. Betul, di otak itu ada sirkuit-sirkuit yang dirangsang sehingga memunculkan kenikmatan-kenikmatan. Kalau orang cukup puas dengan itu, ya sudahlah, aku kayak orang makanya ada ekstasis itu ya. Nah, sufi itu kan ada tarian yang muter-muter loh, muter-muter membosankan kan begitu. Itu banyak yang salah paham. Itu kan cuma kenikmatan sendiri. Orang lain nggak bisa mudeng, dia cuma asik sendiri. Misalnya itu kan. Nah itu kesalahpahaman sih. Tapi maksudku mistik juga kadang-kadang ada godaan ke sana. Ini hanya untuk kenikmatan sendiri, orang lupa melawan, lupa beraksi tadi. Nah, oke. Jangan-jangan sama juga dengan ini. Misalnya ketika orang misalnya sedang berdoa, menyanyi lagu dalam penyembahan istilahnya, terus, wah ini rasanya ini nggak mau meninggalkan kenikmatan ini. Ngono gitu. Jadi, jadi wah ini nikmat sekali sebuah kontemplasi bertemu dengan Tuhan setelah baca kitab suci, nyanyi-nyanyi, terus ada perasaan, wah puas sekali di hadirat Tuhan, rasanya nggak mau lah. Terus lebih baik 1000 apa kayak Mas? 1000 hari, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Terus lali, terus nengkono nikmat puas. Berarti itu bisa aja, nggak tahu lah, kalaupun itu ada perasaan berelasi dengan Tuhan yang mistis dalam arti yang intim sesuai definisi mistik, tapi bisa juga itu arogansi. Atau kalau nggak hati-hati, mistisitas, kondisi mistik palsu. Ya, mistik juga mungkin bisa jadi ideologi gitu ya, yang nah makanya mistik itu kan sebuah perjalanan yang tidak berhenti gitu ya.
jangan dibayangkan mistikus-mistikus besar pun kemudian lalu tahapnya itu statis, lalu di puncak lalu selesai. Enggak juga. Wong Yesus saja merasa ditinggalkan Allah. Bunda Teresa juga hampir putus asa kan begitu. Terus nabi-nabi Nabi Elia misalnya itu kan memilih mati saja dan sebagainya kan. Maksudku mengalami Allah juga merupakan sebuah dinamika hidup yang panjang gitu. Nah, masalahnya itu kan kalau orang berhenti pada sekadar kenikmatan emosional itu. Betul, harus ingat bahwa mistik membawa apakah aku kemudian terhubung dalam relasi yang mutual dengan segala hal itu. Ketika terhubung berarti ada kepedulian itu. Dan dalam komunitas, mistik itu kan tadi, Allah ada di dalam diri semua orang. Harusnya penghayatan pribadinya tidak lalu merendahkan penghayatan orang lain. Itu, makanya tidak arogan kan begitu. Oke, nah ya. Lanjut. Supaya menghindari, makanya gini, mistikus sejati kuwi nek ditakoni tentang Gusti Allah, tentang iman, tentang anwi, kebanyakan justru nggak mau menjelaskan, Mas Eko. Minimal tidak menjelaskan dengan rumusan-rumusan dogma. Nah, nek sing mau, aku dan Tuhan satu, aku ki ingsun, aku ki Gusti, kuwi tidak menjelaskan. Nah, itu tidak menjelaskan. Gini, itu kan sebenarnya gini. Orang cerita kan? Ya. Ada seorang guru. Dia pergi ke sebuah sungai Amazon ya, di Amerika, gunung Amerika, sungai Amazon. Nah, dia mengalami ketakjuban luar biasa. Lalu guru itu pulang ke padepokannya, ke perguruannya. Terus para muridnya kan belum pernah ke sungai Amazon, belum tahu ya. Para murid itu tanya, guru ceritakan padaku sungai Amazon seperti apa. Guru itu menggelengkan kepala. Dia nggak mau lah. Terus tapi para muridnya memaksa. Kami pengen tahu, kami pengen seperti apa sungai Amazon. Nah, dengan terpaksa guru itu kemudian gambar sebuah denah sungai, terus dijelaskan, oh di sini ada pohon ini, airnya jernih, bla bla bla. Lalu lukisan gambar sungai Amazon itu dipigura, dipasang di dinding, kemudian dikagumi oleh para muridnya. Para murid yang mengaku merasa sudah ngerti tentang sungai Amazon tanpa mengalami langsung. Nah, si guru itu menyesal. Kalau gitu tadi nggak aku jelaskan, nggak aku gambarkan supaya suatu saat para murid mengalami sendiri. Kadang mistikus itu tidak mau menjelaskan terlalu gamblang atau terlalu rigid, terlalu jelas, karena memang pengalaman itu tidak terjelaskan dengan cukup. Gitu. Maka segala macam rumusan dogma yang kita dengar sekarang itu, kalau ditarik akarnya itu ekspresi mistik, tapi tidak dipahami secara apa ya? Nah, Pak Geritki menggunakan istilah ini. Ada ungkapan-ungkapan yang aku istilah lihat, yang formulatif, yang rumus apa? Ungkapan-ungkapan yang rumus gitu, rumus baku, ada yang tidak begitu. Makanya orang mistik itu ada yang menggunakan media keheningan. Ada yang dengan bahasa-bahasa paradoks. Misalnya dark light. Silent cry. Soalnya kan silent cry, teriakan sunyi loh, teriakan kok sunyi. Terus gini, Gusti Allah kuwi tan kena kinaya ngopo kan piye? Tidak bisa digambarkan seperti apa. Memang begitu. Nah, ketika orang mengatakan aku iki ingsun, aku ini Allah, aku ini sang kebenaran, itu kan saking tidak tergambarkannya pengalaman itu kan, makanya terus ya pengalaman kesatuan itu yang diungkapkan. Oke, terakhir Mas. Itu sih. Ya, terakhir bagi teman-teman yang mau menempuh perjalanan mistik dengan semua, karena kan tadi bahwa pengalaman mistik sebenarnya tidak bisa diformulasikan atau bahkan dirumuskan dalam sebuah panduan sekalipun sebenarnya nggak bisa karena pengalaman itu otentik toh. Nah, ini Mas, ada nggak sih alarm atau apa supaya kan orang ini dipandu untuk mengalami sendiri pengalaman mistik itu? Maksudnya sebisa mungkin mengalami pengalaman mistik lah.
Ngene, carane ngetes bahwa ini pengalaman mistik, bahwa ini aku ketemu Tuhan, bahwa ini aku ketemu realitas terdalam, bahwa memang ini jalan mistik tuh piye parameternya. Karena ngene, wah ketemu Tuhan terus yang ini kok memang aku bejujat elek ngene iki ini jalan mistik ini. Terus memang ini caraku ini memang disitulah aku merasakan kedalaman realitas. Lah, kan saya mau ya, klaim-klaim begitu. Merasa bahwa itu jalan mistik penghayatan dia. Nah, kira-kira sekalipun mungkin tidak bisa rigid juga, ada nggak parameter untuk mengukur bahwa iki kira-kira track wis bener nih untuk mengalami pengalaman mistik itu. Apa dijar ke wae engko ana sing lalu setelah balik dari belantara penghayatan mistik kuwi lalu memang iso menep apa malah mobal mabul sak karepe. Nek mobal mabul berarti dhek tersesat, nek iso menep berarti dhek berhasil dalam perjalanan. Ono rak Mas ukurane, Mas? Sebelum itu aku tadi ingat ungkapan Pak Giri. Bahasa yang sing membedakan. Ada ungkapan yang proposisional, rumus-rumus, ada yang ungkapan yang non proposisional. Nah, itu istilahnya aku ingat itu. Oh, oke ya. Makanya orang sufi itu, mistikus itu menari, berpuisi, rumi misalnya, lalu dengan kesenian itu kan karena bahasa-bahasa yang non proporsional, non proposisional, bukan rumusan-rumusan yang baku itu. Jadi ungkapan-ungkapannya kayak gitu juga. Nah, ini pertanyaanmu apa ya? Tapi aku tidak tahu apakah bisa menjawab. Terakhir. Ukurannya apa? Rano ukurannya Mas Eko, ukurannya ini. Rano ukurannya. Wah, piye. Semua orang adalah mistikus. Ya. Semua orang bisa mengalami Allah. Mungkin akan terujinya begini, bukan diukur tapi diuji dengan sharing, dengan berbagi. Dengan berbagi. Ya, makanya kehidupan beriman, spiritualitas, termasuk mistisisme, kalau dia privatisasi itu memang berbahaya karena ada godaan untuk mengklaim, untuk arogan tadi, atau merendahkan yang lain lah. Tapi dengan hidup berbagi itu kita bisa saling memperkaya. Oke. Nah, terujinya di sana. Apakah aku menghargai sesamaku, menghargai alamku dalam kesetaraan, dalam kasih cinta atau tidak? Kalau masih ada hubungan yang senjang, yang apalagi menindas, nah itu berarti alarmnya di situ yang paling gampang. Oke. Gitu. Karena Allah pun tidak menindas, Allah pun menyatu bahkan gitu. Jadi mistik pro life ya Mas endingnya ya. Mistik pro life maksudnya. Pro life gitu. Nah ukurannya kalau output dari semua perjalanan yang kita anggap perjalanan mistik mengalami Allah, tapi hasilnya adalah justru menindas, eksploitasi, menghilangkan kehidupan, merampas hak hidup orang lain, tidak pro life, berarti itu sesuatu yang perlu dipertanyakan kembali. Bahkan bisa saja salah kalau pada akhirnya memang tidak pro life. Itu ya. Kalau mistiknya tidak pro life ya dilawan. Dilawan dengan mistik. Berarti udah mistik toh kuwi nek sebuah perjalanan spiritual pada akhirnya menindas, udah mistik toh kuwi. Udah mistik betul. Oke. Makanya itu kan journey perjalanan yang terus-menerus gitu loh. Tapi gini, mistik juga jangan terlalu merasa anak emas gitu loh. Wah, aku menempuh jalan mistik berarti jalan ritual ini ora penting, jalan taksi ora penting. Ya enggak juga. Justru itu menjadi media-media mistik yang lain kan. Yang penting kan tadi perjumpaannya, pengalamannya itu. Dan jangan terlalu takut kalau hasil refleksi kita tidak sama dengan apa kata gereja, apa kata dogma, bahkan apa kata Alkitab. Kadang-kadang kan gitu ya, nggak apa-apa. Itu kita tetap bisa ditumbuhkan. Karena semua kesaksian iman yang dirumuskan dalam ayat suci, yang dirumuskan dalam dogma sekalipun, itu kan awalnya adalah pengalaman mistik dengan Allah itu. Oke, kalau mistik, orang-orang yang menghayati laku mistik menjadi terlalu istimewa, terlalu punya privilege, terlalu merasa benar, keren, terlalu merasa bijak, bahkan arogan, jangan-jangan dia sudah mulai menjauh dari role mistik yang benar ya. Iya ora? Iya no. Oke, iya no beris. Oke, Mas Argo, terima kasih. Teman-teman, itu tadi percakapan kita, ngobrol ke pikiran bersama teman saya Mas Argo tentang mistik.
Kiranya tadi saya nggak tahu apakah percakapan kami sistematis atau tidak, bolak-balik bolak. Oh, bener. Tapi kira-kira semoga apa yang kita kami percakapkan itu bermanfaat bagi teman-teman, khususnya di tengah-tengah pandemi ini ketika kita berada dalam kondisi terisolasi sekalipun untuk berbagai macam tujuan dan kepentingan, khususnya supaya kehidupan ini lebih baik di tengah pandemi ini, kita membatasi perjumpaan, maka jalan mistik bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita tetap berelasi dengan Tuhan, bahkan tetap bisa kita mengalami kedalaman relasi dengan Tuhan. Dan entah nanti pandemi atau pasca pandemi, atau bahkan ada pandemi lagi atau apapun, maka perjalanan mistik, langkah mistik ini pun bisa tetap dikerjakan untuk mengalami kedalaman relasi dengan Tuhan. Dan jangan dilupakan output-nya. Output dari mistik adalah sebuah cara hidup, perilaku hidup, bahkan aksi nyata untuk pro-life, mendukung kehidupan ini. Karena seseorang yang mendalami mistik, semakin dalam menghayati relasinya dengan Tuhan, tidak pernah menjadi orang yang soliter atau maksudnya menutup diri, bahkan selalu united, terkoneksi dengan kehidupan ini. Gitu ya kira-kira, Mas? Ada poin lain yang perlu disimpulkan, monggo. Saya beri kesempatan dan setelah itu saya paksa untuk memberikan promote subscribe. Ada lagi nggak? Ya, mungkin kalau istilah kerennya closing statement. Wah, betul, closing statement. Ya. Ya, kita semua sebenarnya adalah mistikus. Punya pengalaman mencintai, direngkuh, berjumpa dengan Allah. Dalam suasana yang tidak terrumuskan dan tidak terbayangkan sebenarnya. Nah, itu yang perlu dipelihara dan dirawat. Nah, maka mari melihat pengalaman sehari-hari kita dengan ketakjuban, dan itulah potensi yang besar untuk kita bisa melihat hidup ini dengan keindahan juga. Oke. Makatan Mas Eko kira-kira. Oh, udah tahu, tak pikir ki sik ono neh ya. Minta tolong di promote supaya teman-teman subscribe channel ini, Mas. Oke, teman-teman dimanapun saudara berada, jangan lupa untuk melanggan, subscribe, untuk like dan komen atau share. Ya, subscribe jangan lupa. Subscribe, iya mau melanggan subscribe. Oh, langgan subscribe ya. Berlangganan. Channel YouTube Padepokan Kailoso. Kailasa apa Kailoso? Kailasa. Padepokan Kailasa. Dan semoga percakapan kami bermanfaat setidaknya untuk merangsang refleksi kita tentang apa itu mistik. Oke, dan menjernihkan atau sedikit banyak bisa turut mengklarifikasi kesalahpahaman tentang mistik yang selama ini terjadi. Oke, ya terima kasih dan jangan lupa bersiap menerima makna bersama Kansa Kopi. Iki loh nganti background-e Kansa Kopi nih. Oh iya. Oke, Mas. Seruput nih bariki. Terima kasih sekali Mas Argo. Sampai ketemu lagi dengan kami semua. Kita semua di dalam Ngopi Berantem berikutnya, yaitu Ngopi Berantem. Ngopi Berantem. Nervous. Ngobrol ke pikiran bersama dengan teman. Kita beri salam seruput, Mas, untuk teman-teman. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, matur nuwun sangat Mas Argo, tetap sehat selalu, tetap menginspirasi. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Oke? Matur nuwun Mas Argo, makasih ya. Makasih guys. Oke, terima kasih matur nuwun. Ingat pesan Mas Argo, jangan lupa subscribe. Subscribe.